objek mana yang kita diambil, itu yang kita kagak tahu gitu. Itu yang susahnya ya. Ya, makanya kemat apa namanya, perumpamaan detik-detik menjelang kematian itu, kesadaran itu seperti ketika kita tenggelam di sungai, kita lagi kelap nih, terus kita nggak tahu itu ada apa di samping kita, ada apalah apa, begitu kita pegang untuk bergerak, itulah yang akan kita jadikan objek kematiannya. Artinya air mengalirnya tuh terus, nggak ada berhenti, nggak bisa di stop. Ini yang nggak bisa kita prediksi secara ininya, ya. Makanya Buddha katakan orang yang berbuat baik belum tentu masuk, belum tentu ke alam yang lebih baik. Tapi perbuatan baik itu akan menghasilkan kebaikan. Ingat ya, ini bedain ya. Nah, ini sensitif memang pembicaraan ini, tapi Buddha menjelaskan ini. Ya, semoga Anda juga bisa memahami ini ya. Orang yang berbuat baik belum pasti akan terlahir di alam yang lebih baik. Tapi perbuatan baik itu bisa menghasilkan kondisi baik, bisa menghasilkan kondisi ke alam yang lebih baik. Perbuatan baiknya, bukan orangnya. Ya, ketika misal orang baik, lalu dia banyak berbuat baik sepanjang hidupnya, tapi detik-detik menjelang kematiannya, pikiran buruknya yang muncul, ya, pikiran buruk itu yang diambil sebagai objek kematiannya, akhirnya dia menyebabkan dia terlahir di alam yang tidak baik. Itu bisa terjadi. Tapi kemungkinan dia di alam yang tidak baik itu hanya sebentar, karena dorongan dari karma baik yang sebelumnya membantu dia kembali lagi dengan cepat. Kira-kira seperti itu. Nah, itu perumpamannya. Banyak case seperti itu. Ya. Itu juga orang yang jahat belum tentu lahir di alam menderita. Belum tentu ya. Ada iyanya juga, tapi belum tentu. Nah, ya, belum kepastian. Nah, tapi perbuatan jahat itu akan menyebabkan dia menderita. Ketika orang yang suka berbuat jahat, tapi detik-detik menjelang kematiannya, karma baiknya berbuah, atau pikiran baik berbuah, maka menyebabkan dia akan terlahir di alam yang lebih baik. Tapi begitu dia terlahir di alam baik, banyak karma buruk yang menekan dia sehingga dia tidak bisa menikmati atau tidak lama-lama di dalam kondisi baik itu sendiri. Karma buruknya akan menekan dia sehingga dia akan ya harus menerima akibat dari perbuatan buruk yang dia telah lakukan. Kira-kira seperti itu. Untuk kepastiannya kita nggak bisa pasti, kira-kira ya. Ya, makanya sampai arahat semuanya pasti. Nah, semuanya aman. Nah, makanya kira-kira begitu. Nah, makanya yang perlu kita lakukan ya sudah, lakukan saja kebajikan sebaik-baiknya sampai kebajikan itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang kuat, yang jadi achinakama. Ya, kalau misalnya kita belum mencapai tingkatan-tingkatan tertentu dalam meditasi, ya minimal kita bikin habit kuat. Habit baik ya, bukan habit yang buruk ya. Habit buruk juga bisa repot juga. Nah, habit baik yang kuat, jadi biasanya kama itu pertama garuka kama yang superior yang akan muncul duluan. Ada tahapannya. Ada yang berikutnya setelah misalnya garuka kama ini nggak muncul, muncul yang acina kama, kama kebiasaan. Kebiasaan yang akan muncul. Lalu kalau misalnya yang ini nggak muncul, berarti yang biasa-biasa saja. Perbuatan-perbuatan yang biasa-biasanya akan muncul. Kalaupun nggak ada lagi yang nggak muncul, itu yang biasa-biasa nggak muncul, ada lagi yang kecil yang sangat
ringan itu juga bisa muncul gitu. Nah, ada empat kategori itu, empat tahapan itu. Jadi ini yang nggak kita bisa prediksi kira-kira. Tapi kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Makanya Buddha katakan banyak berbuat baik. Terus jadi kebiasaan baik itu yang kita bangun supaya ya masih mudah-mudahan ya semoga itu bisa muncul. Bisa dikatakan.